Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah hari ini kita akan belajar surat Al-Ma'un. Agenda pembelajaran hari ini kita akan membaca surat Al-Ma'un, mengartikan surat Al-Ma'un, mengetahui asbabun nuzul surat Al-Ma'un, menulis surat Al-Ma'un, menghafal surat Al-Ma'un, dan terakhir mengetahui pokok surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, artinya barang yang berguna. Kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Arti surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria, dan enggan memberi bantuan. Kita ulang sama-sama untuk membaca surat Al-Ma'un beserta artinya. Kita akan artikan per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi pertolongan. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, kita akan mengetahui asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Sebelum mengetahui asbabun nuzul surat Al-Ma'un, anak-anak harus tahu dulu profil surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, diturunkan di kota Makkah. Oleh karena itu, surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat At-Takasur, sebelum surat Al-Kafirun. Alasan turunnya surat Al-Ma'un yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Ma'un, pertama, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Al-As bin Al-Walid, atau orang lain yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Suatu ketika, ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Cerita ini di dalam surat Al-Ma'un dijelaskan dalam ayat ke-1 sampai ke-3. Selanjutnya, ayat ke-4 dan ayat 7 diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang yang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketika beramal kita harus dilakukan dengan tulus,
ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berbuat ria, yakni memperlihatkan ibadah dan amal kebaikan kita dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Amal ibadah yang dilakukan dengan ria tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain anak-anak menghafal surat Al-Ma'un, anak-anak pun harus bisa menulis surat Al-Ma'un. Nah, untuk menulis surat Al-Ma'un, anak-anak bisa dikerjakan di rumah masing-masing dan tolong dikerjakan, ditulis di buku Al-Qur'annya. Ya, tolong dikerjakan di rumah lengkap dengan ta'us basmalah dan jangan lupa ditulis hamdalahnya. Selain itu, selain menulis, anak-anak juga jangan lupa hafalkan lagi, lancarkan lagi surat Al-Ma'un di rumah. Pesan pokok dari surat Al-Ma'un, surat Al-Ma'un diturunkan dengan tujuan untuk mengingatkan umat manusia bahwa pengingkaran terhadap hari akhir kebangkitan merupakan sumber segala kejahatan karena mendorong untuk melakukan perbuatan yang buruk. Surat Al-Ma'un, nama surat Al-Ma'un diambil dari kata terakhir atau ayat terakhir dari surat Al-Ma'un, yakni namanya surah Al-Ma'un, yang berarti barang-barang berguna. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang pendusta agama, ciri-ciri dan akibat orang yang mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 1. Suka menghardik anak yatim. Sikap yang benar terhadap anak yatim adalah menyayangi dan mengasihinya. 2. Tidak mau memberi makan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Maka, apabila kita diberi rizki oleh Allah, sisihkan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, orang yang lalai mendirikan sholat. Maksudnya adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sholatnya. Juga orang yang pada saat sholat hatinya berpaling dari Allah. Padahal sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat Islam. Yang keempat, orang yang riya dalam sholatnya. Riya artinya pamer atau ingin dipuji orang lain. Orang yang melakukan sholat dengan riya, maka sholatnya menjadi rusak. Sholat yang diterima hanyalah sholat yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ciri orang yang mendustakan agama, orang yang enggan memberi makan, orang yang enggan memberi bantuan dan enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Orang yang masuk golongan ini disebut orang yang kikir. Orang kikir merasa takut menjadi miskin, karena itu enggan memberi sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Setelah mempelajari surah Al-Ma'un, kita harus memiliki semangat kepedulian sosial. Karena itu, Allah sangat menyukai orang-orang yang memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain. Allah memberikan ilmu dan harta, tetapi sejatinya itu bukanlah untuk kita semata, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain di sekitar kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pertemuan kali ini. Insya Allah Ibu akan lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.